Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan mengenai persamaan reaksi, yaitu menyetarakan reaksi dengan menggunakan koefisien sementara. Jadi, apabila kita tidak dapat menyetarakan suatu reaksi dengan cara langsung, maka berikut adalah cara alternatifnya, yaitu penggunaan koefisien sementara atau aljabarisasi. Jadi yang perlu pada penyetaraan ini, kita dapat menentukan jumlah atom, baru dapat menentukan persamaan, lalu dapat menyelesaikan persamaan, mulai dari 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Demikian ya. Oke, langsung ke contoh penyetaraan reaksinya. Misalkan, diketahui reaksi antara larutan besi 3 klorida dengan gas hidrogen sulfida menghasilkan endapan besi 3 sulfida dan larutan asam klorida. Jadi, pada contoh pertama ini yang disediakan adalah nama kimianya. Berarti, pertama-tama kita harus mengubah nama kimia ini menjadi rumus kimia. Ini saya anggap tidak ada masalah lagi ya. Bagaimana cara menentukan nama dan rumus kimia, itu sudah kita pelajari di edisi sebelumnya. Jadi untuk reaksi berikut dapat kita tulis dalam rumus kimia berikut ya. Nah, ini besi 3 klorida, ini asam sulfida, ini besi 3 sulfida, lalu ada asam klorida. Ini larutan berarti Aq, gas berarti G, endapan berarti solid. Nah, ini ya, larutan berarti Aq. Nah, langkah pertama di dalam menyelesaikan atau menyetarakan persamaan reaksi dengan cara koefisien sementara adalah memberikan koefisien sementara pada masing-masing zat dengan variabel A, B, C, dan seterusnya. Jadi kita misalkan saja koefisiennya itu menggunakan variabel A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau reaksi di atas kita tambahkan koefisiennya, jadinya demikian. Berarti A, FeCl3 ditambah B, H2S menghasilkan C, Fe2S3 ditambah D, HCl. Jadi ini yang akan kita cari nanti. Berapa A, B, C, D. Ingat, untuk menyetarakan reaksi, sebisa mungkin kalau boleh langsung lebih baik. Nah, jadi ini cara koefisien sementara ini kita munculkan hanya ketika tidak mampu lagi menyetarakan dengan cara langsung. Gitu ya. Nah, setelah kita menambahkan koefisien sementaranya, lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama di ruas kiri maupun kanan. Nah, jadi di sini perlu ketelitian di dalam menentukan atau menyusun persamaan matematisnya, di mana jumlah atom itu sama dengan koefisien dikali indeks. Ini perlu diingatkan ya, jumlah atom sama dengan koefisien dikali indeks. Nah, misalkan ini tadi persamaan reaksi dengan menggunakan koefisien sementaranya. Jadi kita uraikan masing-masing atomnya. Kita mulai dari atom Fe. Atom Fe di kiri itu ada sebanyak A, ini ya. Ini sebanyak A dikali 1 karena indeksnya 1. Ingat, jumlah atom koefisien dikali dengan indeks berarti A. Sementara di kanan itu ada C dikali dengan 2 berarti 2C. Jadi supaya sama, atom Fe kita buat persamaannya demikian. Atom Fe di ruas kiri A, di ruas kanan 2C. Nah, demikian ya. Lalu masuk ke atom, ya, ini kita sebut dengan persamaan pertama. Jadi ya. Lalu kita masuk ke atom Cl. Atom Cl di sebelah kiri, ingat menentukan jumlah atom tadi ini ya, koefisien dikali indeks. Berarti A dikali dengan 3. Koefisien dikali dengan indeks berarti 3A. Sementara di kanan koefisien dikali indeks. Indeksnya si Cl di sini 1 ya. Nah, berarti 3A sama dengan D. Ini kita nyatakan sebagai persamaan kedua. Nah, lalu masuk ke atom H. Ini di kiri jumlah atom H itu sama dengan 2B. Gak ada masalah ya, 2 kali B. Sementara di kanan itu D. Berarti atom H di kiri sama dengan di kanan, 2B sama dengan D. Lalu yang terakhir ada atom
S. Nah, itu tadi kita sebut persamaan ketiga. Lalu yang terakhir ada atom S. Di kiri itu sebanyak B, lalu di kanan sebanyak 3C. Nah, jadi di dalam penentuan atau penyetaraan reaksi dengan menggunakan koefisien sementara ini yang merupakan langkah yang paling penting. Menyusun persamaan matematisnya ini ya. Nah, jadi kalau sudah dapat ini, maka akan mudah ke langkah berikutnya. Nah, ini tadi kita sebut persamaan keempat. Jadi langkah ketiga yaitu misalkan saja A sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya bukan suatu kewajiban ya, tapi ini suatu saran atau usulan. Misalkan aja A itu nilainya 1. Maka dari nilai A inilah kita mencari koefisien atau variabel yang lain. Nah, ini tadi persamaan 1, A sama dengan 2C. Karena A nilainya 1, maka diperoleh 1 sama dengan 2C, sehingga C sama dengan setengah. Nah, tinggal masukkan ke persamaannya ya. Lalu di persamaan 2, 3A sama dengan D. Nilai A tadi kan sama dengan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan D, sehingga D sama dengan 3. Lalu masuk ke persamaan 3, 2B sama dengan D. Nah, ini kan D-nya sudah diperoleh ini. Nilai D kan sudah ada ini. Berarti 2B itu sama dengan 3. Maka diperoleh nilai B menjadi 3/2. Maka sudah lengkap ya. Nilai A-nya 1, nilai B-nya 3/2, nilai C-nya 1/2, nilai D-nya sama dengan 3. Jadi kalau sudah dapat variabel-variabelnya, maka kita masuk ke langkah keempat. Masukkan nilai A, B, C, dan seterusnya ke dalam reaksi. Jadi ini tadi reaksinya, kita masukkan nilai A-nya, ini 1, nilai B-nya 3/2 dari sini ya, nilai C-nya 1/2 atau setengah, ini nilai D-nya sama dengan 3. Nah, tentunya masih ingat kan, kalau koefisien itu diusahakan dalam bentuk bilangan bulat sederhana. Maka reaksi ini sama-sama kita kali 2 ya. Nah, kalau kita kali 2 maka diperoleh reaksi. Nah, jadi ini menjadi 2, menjadi 3, ini 1 ya, ini jadi 6. Maka kalau kita periksa, jumlah atom di ruas kiri dan jumlah atom di ruas kanan itu sudah sama. Maka reaksinya sudah setara. Nah, tentunya ini masih contoh reaksi yang mudah. Lalu kita masuk ke contoh reaksi yang lebih kompleks, artinya tidak semudah contoh pertama. Misalkan ini, Cu ditambah dengan HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali ditambah dengan NO tambah dengan H2O. Nah, jadi langkah pertama masih ingat, kita tambahkan koefisien sementaranya. Berarti karena ini 5 zat, berarti kita masukkan A, B, C, D, dan E. Jadi nanti kalau 6 zat, tinggal tambahkan F, gitu ya. Itu seterusnya. Biasanya semakin banyak jumlah zatnya ini, maka semakin susah untuk menyetarakannya. Gitu ya. Ini untuk yang 5, ini gak ada masalah. Nah, lalu langkah kedua, kita membuat atau menyusun persamaan matematisnya. Kita mulai dari atom Cu. Atom Cu di kiri itu ada sebanyak A, di kanan ada sebanyak C. Masih ingat ya caranya? Ini atom Cu berarti ada sebanyak A, ini C dikali 1. Indeksnya 1 ini ya. Maka diperoleh A sama dengan C. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Lalu masuk ke atom H. Atom H di kiri itu sebanyak, jangan 3B ya, karena 3 ini punya CO. Jadi hanya ada 1 indeksnya. Berarti H di kiri itu sebanyak B. Sementara H di kanan itu 2E. Berarti B sama dengan 2E. Ini kita katakan sebagai persamaan kedua. Lalu atom N. Atom N di kiri itu ada sebanyak B. Jangan dibuat 3 kali B, hati-hati ya. 3-nya ini hanya milik CO. Nah, itu sering silap. Maka atom N di kiri itu sebanyak B. Sementara di kanan, ini N-nya ini kan di sini indeksnya 1. Tapi dalam kurungnya ini kan, di luar kurung ini ada 2. Berarti kalau kita uraikan, N-nya ada 2, lalu dikali dengan koefisiennya. Berarti 2C. Tapi masih ada N di sini, berarti ada D. Berarti kita totalkan saja, di kirinya sebanyak B, di kanannya yaitu
2C ditambah dengan D. Jadi kita tulis demikian. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Lalu untuk atom O, nah perhatikan, O di kiri itu sebanyak 3B. Ini ya, 3B. Sementara di kanan, ini O-nya 6 dikali C, gitu ya. Kita kalikan aja semuanya. 6 dikali C berarti 6C. Di sini masih ada O, berarti sebanyak D. Di sini baru masih ada O, sebanyak E. Maka jumlah O di kanan itu adalah 6C tambah D tambah E. Nah, jadi di kirinya tadi sebanyak 3B sama dengan 6C tambah D tambah E. Jadi jangan salah ya untuk menyusun persamaan matematisnya. Nah, jadi kalau di sini salah, maka seterusnya akan salah. Jadi usahakan di sini benar. Maka ini kita sebut dengan persamaan keempat. Oke, langkah ketiga, yaitu misalkan A sama dengan 1. Jadi kita tulis persamaannya balik, persamaan 1 A sama dengan C, persamaan 2, ini tadi, nah, kita tulis balik ya. Nah, jadi dari keempat persamaan ini, nilai yang diperoleh setelah kita misalkan A sama dengan 1 tentunya dari persamaan 1, yaitu A sama dengan C. Maka C juga sama dengan 1. Nah, jadi untuk mencari koefisien yang lain, nilai B, nilai D, dan E, nah, di sini dituntut kita punya kreativitas masing-masing ya. Jadi semakin kita teliti menggunakan logika, maka semakin cepat nanti untuk menemukan nilai dari masing-masing variabel. Misalnya saya ambil dari persamaan kedua dan ketiga. Ini ada apa? Karena ini sama-sama dengan B ya. B sama dengan B sama dengan. Jadi kalau ini saya substitusi persamaan kedua dan tiga, maka kan bisa saya tulis seperti ini. 2E sama dengan 2C tambah D. Karena apa? B sama dengan B. Berarti 2E sama dengan 2C tambah D. Demikian ya asalnya. Jadi karena nilai C tadi sudah diperoleh sama dengan 1, berarti ini bisa kita ganti. Di mana 2E sama dengan 2 tambah D. Jadi kita sisihkan variabelnya ya. Jadi 2E dikurang D sama dengan 2. Yang ini kita misalkan aja persamaan 5. Nah, jadi kita menemukan persamaan baru. Lalu kita perhatikan persamaan 2 dan 4. Nah, persamaan 2 dan 4. Ini kenapa harus kita tentukan? Karena untuk mencari nilai E dan D berarti kita harus menemukan satu persamaan lagi yang memiliki variabel E dan D supaya bisa kita eliminasi gitu ya, atau kita linearkan. Nah, jadi kita misalkan aja persamaan 2 dan 4 kita substitusi. Ingat, persamaan 2 dan 4. Tapi ini B, 2E. Berarti B-nya ini bisa kita ganti ya dengan nilai B di sini. Nah, sehingga diperoleh ini 3B, ini tadi dari persamaan 4, 3B, di mana B nilainya sama dengan 2E. Nah, gitu ya. Boleh saja sebenarnya ke sini, tapi lebih mudah kita buat ke sini ya, persamaan kedua. 3 dikali 2E sama dengan 6C tambah D tambah E. Nah, ini nilai C kan sudah ada tadi, ini 1. Ini kita tinggal kali. Ini jadi 6E tambah 6. C-nya kemana? Karena nilai C sama yang 1. D tambah E. Lalu kita gabung variabel yang sama. Berarti 6E dikurang E tadi 5E dikurang D sama dengan 6. Gitu ya. Maka ini kita sebut dengan persamaan ke-6. Jadi kalau sudah ada dua persamaan ED, ini ED, ini kan bisa kita substitusikan, boleh, kita linearkan, boleh, gitu ya, atau kita eliminasi. Nah, jadi saya buat dengan cara linearisasi persamaan 5 dan 6. Jadi ini tadi persamaan 5, ini persamaan 6. Yang kita coret lebih mudah kayaknya variabel D aja ya. Ini variabel D, kebetulan sama berarti ini kita kali 1, kita kali 1. Jadi kalau tidak sama nanti samakan saja dengan faktor pengalinya ini. Samakan, ada nanti dikali 2 atau dikali 3. Jadi karena kebetulan ini D-nya sama-sama 1, berarti kita kali 1 aja. Ini kita kurangkan. Maka kalau kita kurangkan, D-nya ini kan boleh dicoret. Berarti 2E dikurang 5E itu sama dengan negatif 3E. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh E sama dengan 4/3. Jadi kalau sudah dapat nilai E, tentunya dapat nilai
D ya, kan dari sini ada persamaannya E dan D. Jadi kalau udah dapat E nya, tentunya nilai D nya akan dapat. Nah, kita tarik, di mana kita gunakan yang ini saja, 2E dikurang D ini ya. 2E dikurang D sama dengan 2, masukkan nilai E nya, 2 kali 4 per 3 dikurang D sama dengan 2. Maka diperoleh D sama dengan 2 per 3. Ini saya anggap sudah bisa ya matematisnya. Nah, 2 per 3. Oke, nilai D sudah, nilai E sudah, nilai A tadi sudah, nilai C juga sudah, berarti tinggal nilai B. Nilai B kita ambil dari persamaan kedua, di mana B sama dengan 2E. Ya, tinggal masukkan nilai E-nya. B dikali B sama dengan 2 kali 4 per 3. Maka diperoleh B sama dengan 8 per 3. Nah, lalu langkah keempat, kita masukkan nilai variabel-variabel tadi yang sudah kita hitung ke dalam reaksi. Jadi ini A-nya, B-nya 8 per 3 ini tadi ya. C-nya tadi nilainya 1. A tadi 1, C 1. Lalu D-nya 2 per 3. Dari sini ya. E-nya 4 per 3. Ini ya. Ingat. Koefisien itu diusahakan bilangan bulat. Berarti ini kita kali 3 ya. Nah, maka diperoleh hasil penggaliannya 3Cu ditambah 8HNO3 menghasilkan 3CuNO3 2 kali ditambah 2NO ditambah 4H2O. Jadi kalau kita periksa, ini jumlah atomnya sudah setara. Demikian ya. Oke, baiklah. Kiranya 2 contoh soal sebelumnya itu sudah boleh membantu Anda di dalam memahami bagaimana cara menyetarakan reaksi dengan menggunakan koefisien sementara. Ya, berikut ada latihan soal. Nah, ini coba disetarakan dengan menggunakan koefisien sementara. Intinya tadi, jangan sampai salah di dalam menyusun persamaan aljabarisasi jumlah atom di kiri dengan di kanan. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.